Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Febriani Vidianingsih. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peta Carnot dengan materi 4 variabel. Ya. Nah, di sini ada definisi dari peta Carnot. Peta Carnot adalah alat yang digunakan dalam teknik-teknik desain logika digital untuk menyederhanakan ekspresi logika boolean. Jadi peta Carnot ini itu fungsinya itu untuk menyederhanakan ekspresi logika boolean. Peta Carnot atau sering disebut juga dengan key map berbentuk tabel yang menyusun kombinasi variabel-variabel logika dengan cara tertentu yang memungkinkan pengelompokan dan penyederhanaan ekspresi. Selanjutnya ini ada penjelasan mengenai minterm dan exterm. Jadi di dalam peta Carnot itu ada yang namanya minterm atau gerbang logika N ya, dan maxterm mewakili gerbang logika OR, yaitu penjumlahan. Ini ada contoh dan gambarnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada peta Carnot dengan beberapa peubah. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai 4 peubah ya, atau 4 variabel. Peta Carnot dengan 4 variabel. Nah, di sini ada contoh soal dari tabel kebenaran yang tabel X, Y, Z, W, X, Y, Z. Terus ada satu lagi F dalam kurung W, X, Y, Z. Jadi F dalam kurung itu atau Fx itu merupakan hasil daripada gerbang logika atau dari W, X, Y, Z itu. Misalkan di sini tabel kebenarannya sudah ada, lalu gimana sih kita mau membuat peta Carnotnya? Itu dengan menggunakan tabel yang seperti ini. Nah, tabelnya yaitu WX mewakili yang bawah dan YZ mewakili yang atas nih. Ya. Lalu kita itu mencerminkan ya, kalau bagian ininya mencerminkan misalkan dari 0001. Lalu tabel berikutnya atau kolom maksudnya kolom berikutnya adalah 11. 00 itu kan pencerminannya adalah 11, kebalikan dari 0. 00 itu berarti 11. Lalu 01 berarti 1 dan 0. Nah, rumus awal dari sebuah tabel kebenaran, gimana sih cara menggunakan tabel kebenaran gitu kan? Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 2 pangkat N. Nah, kalau misalkan 4 peubah berarti 2 pangkat 4 ya kan. Nah, berarti ada 16 ya teman-teman. Berarti di 16 bagi 2 8. Berarti ini 8. 0 W-nya itu yang pertama, kolom pertama itu 0-nya 8, ke bawahnya 1-nya 8. Lalu dibagi lagi 4, 0-nya 4, 1-nya 4, 0-nya 4, 1-nya 4, seperti itu. Dan selanjutnya. Lalu bagaimana kita mengisi gitu ya. Jadi cara mengisi peta Carnot itu kita lihat WX, YZ-nya itu berapa aja. Misalkan di kolom pertama W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Berarti kan ini ada di sini teman-teman. Di WX yang 00 yang mewakili 00 dan YZ 00. Itu 0 hasilnya. Seperti itu. Jadi kalian tinggal mengikuti sesuai dengan tabelnya ya. Nah, di sini ada mungkin di sini contohnya kurang ini ya, tapi kalau dilingkari gitu ya. Sifat dari peta Carnot itu kan ujung ke ujung, pojok ada nih. Kita ke slide berikutnya aja kali ya biar lebih jelas gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis peta Carnot. Nah, di sini ada contoh soal pasangan 2 buah 1 yang sejajar. Nah, jadi ada
peta Karnaug yang udah ada satunya gitu, angka satunya itu yang dicantumkan di hasil gitu. Jadi kalau mau menyimpulkan berapa sih penyederhanaan atau peta Karnaug dari tabel kebenaran A gitu, kita ngambilnya yang ada di tabel itu ya, hanya angka 1. Nah angka satunya ini berada di 11, WX nya 11, dan YZ nya itu 11 dan 10. Nah setiap, karena dia sejajar berarti kan ada di WX ya, berarti WX nya tulis WX, terus YZ nya kan dia beda nih, 1110 kan. Nah berarti kalau yang ditulis itu yang sama saja, kalau yang berubah berarti dia tidak usah ditulis. Misalkan 1110 kan yang sama itu kan 1 dengan 1 kan, berarti Y di kolom pertama dan Y kolom kedua sama, sedangkan 1 dan 0 berikutnya itu berubah, berarti tidak usah ditulis. Nah selanjutnya juga sama, di sini ada jenis peta Karnaug yang 8 buah, satu yang sejajar. Nah gimana nih kalau misalkan ada yang seperti ini? Jadi kita lihat di baris WX nya kan ada 2 ya, mewakili yang 11 dan 10. Nah itu kita tulis dulu apa yang sama, 11. Nah berarti W kan, W nya kan sama 11, berarti tulis. Nah sedangkan X nya kan dia 1 berubah ke 0, berarti tidak usah ditulis. Selanjutnya kenapa hasilnya di sini kan hasil penyederhanaan dari F dalam kurung WXYZ itu sama dengan W, kenapa tidak lanjutannya gitu, kenapa nggak ada Y-nya, kenapa nggak ada Z-nya? Kalian bisa lihat ya di atasnya itu kan dari semua itu kan 00, 01, 11, 10, nggak ada yang sama. Dia di pertamanya, di awalnya itu nggak ada yang sama karena berubah terus, jadi tidak usah ditulis, jadi hasilnya W saja. Nah kita balik lagi, jika kalian sudah paham kita balik lagi ke sini. Nah ini tuh sebenarnya ada 3, cuman lupa di iniin ya teman-teman ya. Jadi ada 1 nih yang di ujung ini, di baris pertama ya, di baris pertama yang kayak gini nih, bunyinya tuh 0101. Nah itu baris pertama. Nah itu kan ada angka 1 dan 1 tuh, satunya di 01 dan ininya ada di 10. Nah berarti ini yang kita tulis gitu, ini berarti sejajar kan, dia sejajar ya, maksudnya dia pojok ke pojok gitu, maksudnya ada di pojok sini sama ini gitu. Nah itu dia W ya, di sini ya, W mana-mana, W nya sejajar nih ya, W nya W aksen 0, X nya X aksen, habis itu dia mewakili 0110, berubah kan, berubah dua-duanya, berarti tidak ada yang ditulis dari baris YZ. Nah selanjutnya ada yang di baris kedua yang sejajar nih, yang sejajar ini nih, yang sejajar, kelihatan gak sih? Nih yang sejajar nih ya teman-teman ya, ini bisa nggak ya, nih kelihatan nih yang merah-merah. Nah itu tuh dia kan karena dia sejajar ya, berarti WX nya tetap ditulis, W nya kan 0, berarti WX diaksenin ya kan, W aksen, X nya tulis X aja, X biasa, lalu di atasnya nih dia kan 11 dan 10, berarti yang sama itu di variabel atau di abjad Y kan. Nah tulis Y ditambah sama ini nih teman-teman, nih ada lagi, mana ya merah-merahnya, nah ini nih. Nah ini ya teman-teman nih, yang pertama kan ini nih teman-teman, yang pertama ini dan ini, yang kedua ini, nah yang ketiga ini. Nah yang ketiga ini tuh karena dia sebaris ya, pokoknya dia vertikal gitu ya, dia vertikal. Kita lihat
karena dia di YZ-nya kan udah ketahuan dia sama ya, YZ-nya kan 1 dan 0, berarti Y-nya 1, Z-nya Z aksen. Nah, ini maaf ya lupa ditulis aksennya. Seharusnya Z aksen ya, teman-teman. Nah, berarti lanjutannya itu WX-nya itu 00, 01, 11. Itu kan berubah semua, berarti tidak usah ditulis. Baik. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk penjelasannya. Nah, kita sudah di penghujung slide. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.